السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-186. Masih dalam surat Ali Imran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Yang maknanya, sungguh kalian akan diuji pada harta-harta kalian dan juga pada jiwa-jiwa kalian. Dan niscaya kalian akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang sebelum kalian, ini orang-orang ahlul kitab yang sebelum kalian, dan juga dari kalangan musyrikin. Kalian akan mendengar dari mereka adzan katsira. Kalian akan mendengar gangguan, ejekan, cemoohan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikannya sebelum kejadiannya. Allah berfirman dengan kalimat wala tasma'unna, niscaya kalian akan mendengar dari orang-orang Yahudi dan dari ahlul kitab dan dari kalangan musyrikin. Kalian akan mendengar ucapan-ucapan yang mengejek kalian, yang mencemooh kalian. Tetapi Allah katakan di akhirnya, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian sabar dan jika kalian bertakwa, maka itu tanda azmil umur, ketetapan, ketegasan hati kalian. Ini kekokohan hati kalian. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti dalam ayat ini Allah mengabarkan beberapa perkara
Pertama, kepastian adanya ujian. Tidak mungkin ada seorang yang mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji. Pasti akan diuji. Allah sebutkan dengan lamut taukid. Lam yang menunjukkan penegasan dan penekanan. La tublawunna. Tublawunna, kalian akan diuji. Sedangkan lamnya, sungguh-sungguh pasti kalian akan diuji. Berarti membenarkan apa yang disebutkan dalam ayat lain. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut awalnya Allah katakan alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Atau seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Beritakan berita gembira pada orang yang sabar. Ayat ini pun sama, memberitakan adanya ujian. Allah katakan walanabluwannakum bisyai'in. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar. Kami uji kalian dengan sedikit kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, ila akhirih. Tetapi Allah katakan wa basyiris sabirin, beritakan pada mereka-mereka yang sabar, berita gembira. Beritakan berita gembira pada orang yang sabar. Sedangkan dalam ayat kita ini, dalam surat Al-Imran ayat 186, Allah menyatakan di akhirnya, wa in tasbiru, kalau kalian sabar, itu menunjukkan azmil umur, bahwa kalian orang yang kokoh, orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar memiliki tekad yang kuat dalam agama. Ini poin pertama. Poin kedua, Allah menghabarkan pula di antara bentuk gangguan tadi, akan ada gangguan berupa ejekan, cemoohan dari orang-orang kafir. Apakah orang kafir dari kalangan ahli kitab ataupun orang kafir dari kalangan musyrikin. Ahli kitab bisa Yahudi, bisa Nasrani. Sedangkan musyrikin semua yang menyembah selain Allah atau yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka mereka musyrikin. Kata Allah, niscaya mereka akan mengucapkan kalimat jelek, wala tasma'unna, dan kalian pasti akan mendengar dari mereka. Sungguh-sungguh pasti kalian akan mendengar dari mereka ucapan yang jelek. Sehingga kalau mereka mengejek dengan ucapan mereka, mereka mengejek dengan karikatur mereka, mereka mengejek Islam dengan sekian macam bentuk, maka kita akan berkata dalam hati kita, wajar karena mereka orang kafir. Wajar karena mereka adalah musyrikin, kufar, mereka Yahudi, Nasrani. Allah sudah kabarkan sejak dulu. Allah sudah kabarkan wala tasma'unna, niscaya kalian pasti akan mendengar dari mereka adzan katsira. Adzan katsira adalah ucapan-ucapan yang menyakiti. Ucapan-ucapan yang menyakiti hati kita kaum muslimin. Tetapi disuruh kita untuk sabar. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ini perkara yang ketiga. Berarti 3 poin yang penting. Pertama, berita orang beriman pasti diuji. Kedua, berita orang-orang kafir akan mengejek kalian, mencerca kalian, menyakiti hati kalian. Dan yang ketiga, kalau kalian sabar, niscaya kalian akan mendapatkan kekokohan dalam beragama, dan itu tanda-tanda kekokohan iman. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman mengatakan, yukhbiru ta'ala wa yukhatibul mu'minin annahum sayubtaluna fi amwalihim. Allah menghabarkan dalam ayat ini dan mengajak berbicara kaum muslimin, kaum mukminin, bahwa mereka akan diuji pada harta mereka. Minan nafaqat al-wajibah wal mustahabbah. Di antaranya ujian dalam bentuk nafaqah.
Apakah yang wajib ataupun yang mustahabbah? Yang wajib pertama adalah menghidupi istri dan anak. Dan kewajiban berikutnya kewajiban zakat bagi yang sudah lebih dari nisab. Yang berikutnya adalah yang mustahabbah, anjuran untuk banyak bersedekah. Itu ujian. Jangan merasa berat untuk mengeluarkan harta fi sabilillah. Wa min at-ta'rid li itlafiha fi sabilillah. Bentuk ujian harta yang lainnya adalah kalian dihadapkan untuk menghilangkan harta fisabilillah. Mungkin terjemahannya kurang tepat. Kalian dihadapkan pada sesuatu yang menyebabkan harta kalian hilang. Menyebabkan harta kalian berkurang. Dihadapkan pada sesuatu yang menyebabkan harta kalian hancur. Apa itu? Jihad fisabilillah. Kalian membawa kuda kalian, belum tentu kudanya akan balik sempurna. Mungkin terluka atau terbunuh. Sedangkan kuda saat itu mahal sekali harganya. Demikian pula senjata kalian, tameng kalian, pakaian besi kalian, ila akhirih. Apa yang kalian bawa dihadapkan pada sesuatu yang akan merusaknya dan menghancurkannya. Tetapi fi sabilillah. Demikian pula biayanya kalian keluarkan harta untuk perjuangan fisabilillah. Itu juga sama. Ta'rid li itlafiha. Kita dihadapkan pada sesuatu yang akan mengurangi dan menghilangkan harta. Mau atau tidak mau. Kalau mau berarti dia rela mengorbankan hartanya untuk Allah. Itu menunjukkan keimanannya dan ujiannya lulus. Adapun mereka yang sayang pada hartanya, nanti kuda saya terluka, nanti baju saya rusak, atau nanti ini akan hancur, ila akhirih. Kemudian meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan fi sabilillah, berarti dia orang-orang yang kalah dalam ujian. Juga diuji bukan hanya pada harta, wa fi anfusikum, ay wa fi anfusihim minat taklifi. Juga diuji pada jiwa-jiwa kalian, badan-badan kalian. Dengan apa? Minat taklif, bi'a'ba'it takalif. Dengan perintah-perintah syariat. Badan kalian disuruh untuk berbuat sesuatu yang tentunya di sana ada keberatan, ada kelelahan. Artinya ada keberatan, ada sesuatu yang berat. Saya khawatir keberatan dikira tidak terima. Keberatan. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi ada unsur berat, lelah, capek, ada. Dalam perjuangan jihad fisabilillah tidak kurang lelahnya. Demikian pula pada semua takalif ada ib'un. Ib, jamaknya a'ba, maknanya adalah sesuatu yang berat. As-saqilah, sesuatu beban yang berat. Ala katsirin minan nas, disuruh untuk salat 5 waktu berjamaah di masjid, disuruh untuk beramal saleh, disuruh untuk ini untuk itu segala macam, semuanya memerlukan tenaga. Apalagi jihad. Maka dikatakan contohnya kal jihadi fi sabilillah, seperti jihad fi sabilillah, bersabung nyawa, mempertaruhkan nyawanya. Ini ujian fi anfusikum. Wa ta'arrud fihi lit-ta'bi wal qatli wal asri wal jawarih wal jirah. Juga kalian dihadapkan pada beberapa perkara yang susah, berat. At-ta'ab, lelah. Wal qatl, bisa jadi terbunuh. Wal asr, bisa jadi tertangkap. Wal jirah, bisa jadi terluka. Apakah kalian mau berangkat jihad atau kemudian lari dari perang? Dan Allah mengancam mereka yang lari dari perang. Wa may yanqalib yawma idzin duburahu
illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Na'udzubillahi minan nar. Kata Allah, siapa yang berpaling dari jihad bukan karena strategi perang, bukan karena berpindah dari pasukan ke pasukan lain, tetapi benar-benar lari dari perang, kata Allah, maka mereka akan berakhir pada kemurkaan Allah dan tempatnya dalam neraka jahanam. Dan itu, kata Allah, sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Termasuk ujian dalam masalah jiwa adalah Allah timpakan ujian-ujian dalam bentuk penyakit-penyakit. Kata Syekh Sa'di selanjutnya, wakal amradi, dan seperti penyakit-penyakit. Allati tusibuhu fi nafsih, yang menimpa dirinya. Dia sudah berjaga-jaga, dia sudah bersih-bersih, dia sudah berupaya untuk menghindari mara bahaya dan penyakit. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Allah takdirkan dia tertimpa penyakit, maka sabarlah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Prosedur sudah dilalui dengan benar. Masker sudah dipakai. Juga jaga jarak sudah diatur. Semuanya sudah. Tiba-tiba terkena dia wabah penyakit. Bagaimana? Disabar. Mau apa lagi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu yang dikatakan dengan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, la tublawunna fi anfusikum fi amwalikum wa anfusikum. Kalian pasti akan diuji pada harta-harta kalian dan juga pada badan-badan kalian, pada tubuh kalian, jiwa kalian. Ada ujian dalam bentuk harta kita berkurang, hilang. Ada ujian dalam bentuk badan kita sakit, tertimpa berbagai macam penyakit. Au fi man yuhib, atau penyakit itu menimpa orang yang kita cintai. Bukan kita yang terkena, tapi anak kita, saudara kita, orang yang kita cintai. Ini juga ujian yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar dan bertakwa. Diiringkan antara sabar dengan takwa, karena kesabaran yang syar'i adalah kesabaran yang sesuai dengan ketakwaan. Sabar tidak boleh keluar dari takwa. Ada orang yang menyatakan saya sabar, tetapi ternyata dia menyelisihi ketakwaan. Berarti itu bukan sabar namanya. Kalau sabar pasti akan menjalani ketakwaan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Allah katakan wala tasma'unna, dan kalian pasti akan mendengar. Minal ladina utul kitab, dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Wa minal ladina asyraku, dan dari kalangan orang-orang musyrikin. Kalian akan mendengar adan katsira. Adza adalah sesuatu yang yu'di, sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang ucapan-ucapan yang menyakiti hati. Minat ta'ni fikum, seperti cercaan-cercaan pada kalian. Mereka akan mencerita bahwa kalian umat Islam itu demikian-demikian, terbelakang, jumud, bodoh, ila akhirih. Astaghfirullahaladzim. Itu adalah ucapan-ucapan yang yu'dil muslimin. Atau mencerca fi dinikum, pada agama kalian. Agama kalian begini, agama kalian begitu. Atau fi kitabikum, bahwa kitab kalian begini, kitab kalian begitu. Atau pada Rasul kalian, mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka di sini juga sama, merupakan bentuk ujian, bahwa kalian akan mendengar ucapan-ucapan yang menyakiti hati. Marah atas orang yang mencerca Allah dan Rasulnya, mencerca agama, mencerca Al-Quran, maka kemarahan itu sesuatu yang wajar terjadi pada seorang mukmin. Bahkan marah itu adalah tanda keimanan. Kalau Allah dicerca tidak marah, dipertanyakan apa kamu gak beriman? Ya pasti marah. Tetapi makna ayat ini adalah jangan lepas
dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kebablasan, jangan berlebihan. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu makna sabar di sana. Wa fi akhbarihi li'ibadihi al-mu'minina bidzalika iddata fawaid. Dan tentunya Allah kabarkan sebelum terjadi memiliki hikmah-hikmah, memiliki faedah-faedah. Di antaranya adalah hikmahnya agar seseorang tahu setiap orang beriman pasti diuji. Yani hikmatullah, hikmah Allah taqtadi bidzalik. Sudah demikian sunnatullah, setiap orang yang beriman dan menyatakan kami beriman pasti akan diuji. Liyatamayyaz al-mu'min as-sadiq min ghairihi, agar terbedakan antara seorang beriman yang jujur imannya dan orang-orang yang dalam keadaan dusta alias munafiqin. Akan terlihat pada ujian. Adapun pada ucapan sama, kami beriman, kami bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya mengucapkan. Yang mukmin benar-benar mukmin mengucapkan, yang berpura-pura juga mengucapkan. Tetapi giliran ada ujian, apakah dalam bentuk harta ataupun dalam bentuk nyawanya, mulai orang munafik akan berkata, inna buyutana aurah, tapi rumah saya perlu dijaga, saya gak bisa berangkat jihad. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, kami tersibukkan dengan anak dan istri kami, maafkan kami gak bisa berangkat. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan 1001 macam alasan di lidahnya, apa yang sesungguhnya tidak ada pada hatinya, dan itu bukan alasan utama. Apa alasan utamanya? Takut mati. Apa alasan utamanya? Takut kehilangan harta, takut kehilangan sesuatu yang berharga, takut ila akhir. Karena cintanya pada dunia. Demikian pula ketika diuji dengan ucapan-ucapan jelek, dengan cercaan-cercaan, baru diejek sedikit, besoknya sudah kembali seperti jahiliyah. Kenapa? Kamu gak ke masjid lagi? Mengapa engkau tidak berpakaian sunnah lagi? Kemarin saya diejak begini, diejak begitu. Udahlah, gak ada sunah-sunahan lagi. Loh, terus kamu tinggalkan agama, kamu tinggalkan sunnah, kamu tinggalkan dalil-dalil, kamu tinggalkan perintah Allah dan Rasulnya hanya karena ucapan manusia di jalan, hanya karena cercaan orang-orang bodoh. Padahal Allah katakan orang-orang yang beriman, ibadur rahman, di antara cirinya, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka itu kalau diajak bicara oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang suka mengganggu, mereka qalu salama. As-salama imma bermakna ditinggalkan dengan ucapan ma'asalama, wa imma bermakna didoakan Allah yahdihim, semoga Allah kasih hidayah mereka, mudah-mudahan mereka selamat. Adapun kafilah tetap berlalu. Mengapa terpengaruh dengan gonggongan anjing? Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ini pepatah ma'ruf di Indonesia ini. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Apa maknanya? Maknanya kalau engkau tahu jalanmu, engkau tahu ini jalan yang benar, maka jangan gubris semua gonggongan anjing tadi. Jangan kamu terpengaruh. Ikhwani fillah a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini hikmah pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan adanya ucapan-ucapan jelek dari orang-orang kafir berupa cemoohan, cercaan, ejekan dan sebagainya, itu sebagai ujian. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah asbab nuzul ayat ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas kendaraannya berjalan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam tafsir ayat ini. Beliau di atas himarnya, di atas keledainya, dengan qatifah fadakiyah, dengan pakaiannya dari fadak, membonceng sahabat Usamah ibn Zaid di belakangnya.
ingin menjenguk Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu. Ingin menjenguk Sa'ad ibn Ubadah. Kemudian beliau sampai di kerumunan manusia atau di majlis manusia sedang berbicara. Dan saat itu di Madinah masih tercampur. Mereka di sana di majlis itu ada muslimnya, ada Yahudinya, ada musyrikinnya. Akhlaq tercampur di sana bainal muslimin wal musyrikin wa abadatul awthan. Dan juga dari kalangan ahlul kitab. Maka Rasulullah SAW sebagaimana seorang Rasul selalu berdakwah, selalu menyampaikan kebenaran. Maka beliau pun turun dari kudanya. Dan kemudian beliau berjalan menuju kumpulan orang-orang tadi. Astagfirullahaladzim, salah seorang mereka dari kalangan kafir menutupkan kepalanya dengan kainnya sambil berkata, awas, banyak debu, banyak kotoran, tutup kepala kalian. Itu sudah kalimat pertama, menyakiti Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW berbicara, mengajak mereka kepada tauhid, kepada la ilaha illallah, menasihati mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, ayyuhal mar. Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu belum masuk Islam atau belum berpura-pura Islam. Karena masuk Islamnya pun berpura-pura. Tokoh terkenal dari kalangan munafikin bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Saat itu masih kafir, masih belum berpura-pura Islam. Ayuhal mar, innahu la ahsana ma taqul in kana haqqan fala tu'dina bihi fi majlisina. Kata dia, ucapanmu itu bagus sekali kalau benar. Astagfirullah. Ucapanmu sungguh sangat bagus sekali kalau itu hak. Maka jangan ganggu kami di sini. Jangan ganggu majelis kami. Irji ila rahlik. Pulanglah kamu ke tempatmu. Kalau ada orang yang datang kepadamu, silahkan ceritakan cerita-cerita kamu tadi. Ikhwani ibn a'azzakumullah, Abdullah Ibn Rawahah radhiyallahu taala anhu mendengar seperti itu sangat marahnya dan menyatakan, benar ya Rasulullah, jangan dengarkan dia. Sebaiknya kita pulang saja. Kami orang-orang yang senang mendengar ucapan-ucapan engkau ya Rasulullah. Ikhwan ibn a'azakullah, sampai beliau melanjutkan perjalanannya ke rumah Sa'ad ibn Ubadah. Sampai di rumah Sa'ad ibn Ubadah, Rasulullah SAW menyampaikan berita tadi, ya Sa'ad, alam tasma' ila maqala Abu Habbab. Julukan Abu Habbab adalah untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Sa'ad, tidakkah kau dengar ucapan Abu Habbab tadi? Dia menyatakan kada wa kada. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, u'fu anhu wasfah. Maafkanlah dia, maklumilah dia. Fawalladhi anzala 'alaikal kitab, sungguh demi Allah yang telah menurunkan kitab kepadamu, laqad ja'akallahu bil haqq alladhi nazala 'alaik. Sungguh demi Allah yang telah menurunkan kebenaran kepadamu. Sungguh kami telah sepakat sebelum ini, seluruh penduduk Bahirah ini, untuk menjadikan dia sebagai tokoh kami, sebagai pimpinan kami. Tetapi ketika kebenaran ini datang, orang-orang menjauh dari dia. Maka dia sekarang dalam keadaan seperti itu. Ikhwan ibn a'azakullah, kata Sa'ad menghibur Rasulullah SAW, orang ini memang sedang cari muka karena dia sekarang sudah kehilangan pamor. Tadinya ditokohkan oleh kami sebelum kau datang. Setelah engkau datang tidak ada lagi yang menokohkan dia, semua menokohkan engkau ya Rasulullah. Sehingga dia gelisah, takut kalah saing. Ini keadaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala mirip dengan apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah, yaitu kalimat wa in tasbiru wa tattaqu, disuruh untuk sabar. Masih belum disuruh untuk berperang, tapi disuruh untuk sabar. Maklumilah, sabar bukan berarti kita ridho
dengan ucapan-ucapan jeleknya. Sabar bukan berarti kita setuju dengan ucapan-ucapan jeleknya. Tetapi sabar maknanya kita tidak melawan secara fisik. Tinggalkan. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang mengganggu dengan ucapan-ucapan jelek, tinggalkan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang semirip dengan ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman di sana, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Sungguh sangat ingin ahlul kitab kalau mereka bisa mengembalikan kalian dari iman kalian kepada kafir lagi. Hasadan min 'indi anfusihim. Ini karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Lihat, hasad penyebabnya. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, hasad. Dia tadinya ditokohkan, kemudian hilang, maka dia jengkel. Hasad, dengki. Kata Allah, mereka ahlul kitab sangat ingin mengembalikan kalian kepada kekafiran. Walaupun tidak masuk Yahudi, jadi musyrikin. Tidak apa-apa, yang penting jangan Islam. Itu keinginan mereka. Kemudian ayat selanjutnya berkata, "Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri." Ayat ini pun sama menyatakan fa'fu wasfahu. Maafkanlah. Dan maklumilah. Ya wajar orang kafir, dasar kafir pasti akan mencerca. Oh, sekarang orang Denmark membuat karikatur mencerca Rasulullah SAW. Siapa muslimin? Bukan kufar. Ya kufar dari dulu. Enggak ada yang aneh. Dari dulu mereka mencerca kaum muslimin, mencerca Rasulullah, mencerca agama Islam. Itu dari dulu. Barakallahu fikum. Enggak ada yang aneh dalam hal itu. Fa'fu wasfahu. Maafkan dan maklumi mereka. Sampai datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saatnya nanti akan turun perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat datang perintah itu harus ditaati. Sami'na wa ata'na. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa faedah pertama atau hikmah yang pertama dari disebutkannya berita ini sebelum kejadian? Agar kaum muslimin tahu setiap orang pasti akan diuji, dan ujian itu membedakan antara seorang yang jujur dan seorang yang tidak jujur imannya. Wa minha annahu ta'ala yaqdir alaihim hadhihi al-umur lima yuriduhu bihim minal khair. Hikmah kedua, bahwa Allah menakdirkan atas mereka perkara-perkara tersebut karena apa yang Allah kehendaki dari kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin. Lihat, takdirnya dicerca oleh musyrikin dan Yahudi. Ternyata hikmahnya adalah untuk kebaikan kaum muslimin. Apa kebaikan kaum muslimin? Kalau mereka sabar, akan naik derajatnya. Ini yang pertama. Liyu'li darajatihim. Untuk mengangkat derajat mereka. Semakin diuji, semakin tinggi derajatnya. Dengan ujian pertama, kalian naik kelas 2. Dengan ujian kedua, kalian naik kelas 3. Begitu. Akan semakin tinggi derajatnya ketika kalian diuji dengan ujian yang semakin tinggi, semakin berat, semakin berat. Wa yukaffir min sayyi'atihim. Yang kedua, kebaikan kedua adalah kebaikan dalam bentuk penghapusan dosa. Ketika kita dicerca dan kita sabar, terhapus dosa-dosa kita. Juga kebaikan lainnya, liyazdada bidzalika imanuhum, agar bertambah keimanannya. Wa yutimmu bihi iqanuhum, dan bertambah sempurna keyakinannya. Fa innahu idza akhbarahum bidzalika wa waqa'a kama akhbar, karena ketika Allah sudah beritakan sebelumnya, kemudian terjadi persis seperti diberitakan, maka tentunya akan bertambah yakin. Allah katakan nanti akan terjadi, ternyata terjadi. Subhanallah. Ini benar sekali. Maha benar Allah. Bukankah bertambah yakin? Setiap ada berita, ternyata terjadi persis. Maka ketika terjadi apa yang terjadi, yang sudah diberitakan, mereka akan berkata,
Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan maha benar Allah dan sungguh benar Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah bertambah pada mereka kecuali keimanan dan keislaman, ketundukan. Tidak bertambah kecuali keimanan. Wa minha, yang berikutnya, annahu akhbarahum bidzalika litatawattan. Hikmah yang ketiga, Allah beritakan sebelumnya agar bersiap-siap. Agar bersiap-siap. Karena memang seorang yang sudah tahu sebelumnya dengan orang yang belum tahu sebelumnya akan berbeda persiapannya. Ketika dia beriman dan kemudian sudah tahu, saya akan menghadapi ujian berat, saya akan menghadapi ini, menghadapi itu, maka dia akan siap. Ketika datang, dia justru bertambah beriman dan berkata, ini apa yang sudah Allah katakan, ini apa yang sudah diberitakan. Semakin kokoh dan semakin kuat persiapannya. Dan semakin tinggi kesabarannya. Wassabr alaih idza waqa'. Dan bisa sabar ketika terjadi. Liannahum qad ista'addu liwuqu'ihim. Karena mereka sudah persiapan sebelumnya. Sebelum terjadinya. Fayahunu alaihim hamluhu. Maka ringanlah bebannya atas mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa in tasbiru wa tattaqu, sudah dijelaskan tadi bahwa kalau kalian sabar dan bertakwa, maka niscaya kalian akan menjadi orang yang kokoh, orang yang betul-betul memiliki azm dalam agama ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.